Bruno Fernandes raih penghargaan VWA Player of the Year 2026. Bruno Fernandes menorehkan pencapaian istimewa bersama Manchester United pada musim ini. Kapten Setan Merah itu resmi dinobatkan sebagai Football Association Writer Player of the Year atau pemain terbaik versi jurnalis sepak bola Inggris. Penghargaan tersebut membuat Fernandes menjadi pemain pertama Manchester United yang memenangkan gelar itu dalam 16 tahun terakhir. Sebelumnya penghargaan serupa terakhir kali diraih oleh Wayne Rooney di tahun 2010. Musim ini dinilai sebagai salah satu periode terbaik dari Fernandes sejak bergabung dengan United. Gelandang asal Portugal tersebut tampil konsisten dan menjadi motor permainan tim sepanjang musim ini. Tammy Abraham diambang rekor unik. Tammy Abraham diambang sebuah rekor yang unik. Sang striker bisa menjadi pemain Inggris pertama yang memenangi Liga Champions, UEFA Conference League, dan juga Liga Eropa. Rekor itu sudah dipegang oleh Emerson. Emerson memenangi Liga Champions di tahun 2021, Liga Eropa 2019 bersama Chelsea, dan juga UEFA Conference League bersama West Ham United. Tammy Abraham punya kas untuk bisa menyamai rekor dari Emerson tersebut. Tapi khusus Abraham, sang striker itu bisa menjadi pemain asal Inggris pertama yang mencapainya. Toni Kroos kagum dengan Dembele yang tak ngambek saat diganti. Ousmane Dembele jadi viral karena nggak ngambek saat diganti oleh pelatih di tengah pertandingan. Legenda Real Madrid yakni Toni Kroos sampai kagum akan hal tersebut. Hal itu terjadi di semifinal Liga Champions leg kedua ketika Bayern Munchen menjamu PSG. Ousmane Dembele ditarik keluar dan diganti oleh Barcola di menit ke-65. Dembele tidak membuat drama. Dirinya berjalan keluar lapangan, menyalami pelatih Luis Enrique, menyalami staf, dan juga duduk manis di bangku cadangan. Toni Kroos menilai para pemain PSG punya rasa hormat yang tinggi kepada pelatih dan juga staf. Mereka semua saling percaya dengan segala keputusan yang diambil karena misinya sama-sama untuk kebutuhan tim. Arne Slot terima Liverpool disoraki usai imbang lawan Chelsea. Liverpool disoraki oleh para supporternya sendiri usai imbang dengan Chelsea. Manajer si merah yakni Arne Slot memahami akan kekecewaan hal tersebut. Arne Slot boleh saja merasa penampilannya tim cukup oke, namun para pendukung Liverpool tak bisa menyembunyikan kekecewaan. Ditanya imbang oleh tim yang sedang jeblok dan selalu kalah di 6 laga sebelumnya niscaya bukan catatan yang baik. Itu mungkin berkaitan dengan kami tidak menang. Sangat masuk akal orang-orang kecewa kalau Liverpool tidak menang, ujar dari Arne Slot. Liverpool sih paling kebobolan bola mati. Liverpool benar-benar lemah dengan bola mati di musim ini. Pasukan dari Arne Slot membuat rekor memalukan kebobolan terbanyak dalam situasi set piece. Puskal mencatat, Virgil van Dijk dan kawan-kawan sudah kebobolan 18 kali dari situasi set piece di Liga Inggris. Dan jumlah tersebut adalah yang terbanyak bagi Liverpool sepanjang sejarah Liga Premier Inggris. Gagal ke Eropa, Chelsea harus siap kehilangan Palmer dan juga Enzo Fernandes. Chelsea mendapatkan peringatan keras untuk bersiap menghadapi potensi tawaran transfer yang menargetkan dua bintang utama mereka, yakni Cole Palmer dan juga Enzo Fernandes. Mantan pemain The Blues yakni Tony Dorigo memprediksi bahwa klub-klub rival di kancah domestik maupun di Eropa akan segera datang untuk menguji ketangguhan manajemen dari Chelsea. Kegagalan mengamankan tiket kualifikasi kompetisi kontinental untuk musim depan dipastikan akan membuat raksasa liga ini rentan terhadap manuver transfer dari luar. Chelsea harus berjuang mati-matian untuk bisa memanjat kembali ke urutan ke-7 besar. Jika target tersebut meleset, pemain kaliber Palmer dan juga Enzo Fernandes diyakini akan mulai mempertimbangkan untuk hengkang. Real Madrid krisis, Iker Casillas minta Xabi Alonso untuk balik. Legenda Real Madrid yakni Iker Casillas menyuarakan dukungannya agar Xabi Alonso kembali dipercaya menangani klub asal Spanyol tersebut. Pernyataan itu cukup mengejutkan mengingat Alonso baru saja meninggalkan kursi pelatih Los Blancos 8 bulan lalu setelah masa jabatannya yang terbilang cukup singkat. Dalam pandangan Casillas, Alonso tetap menjadi figur yang paling tepat untuk bisa membangun ulang Real Madrid. Mantan kapten dari Los Blancos itu menilai keputusan klub tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan. Messi berharap timnas Brasil bawa Neymar ke Piala Dunia.
Neymar berpotensi tak masuk ke dalam skuad timnas Brasil untuk ajang Piala Dunia 2026 dan Messi berharap hal itu tidaklah terjadi. Pelatih Carlo Ancelotti tidak membawa Neymar dalam 2 laga uji coba Brasil di beberapa pekan lalu. Neymar saat itu dikabarkan belum dalam kondisi fisik yang cukup fit. Saya tidak bisa bersikap netral dengan Neymar. Dia adalah teman dekat saya dan saya selalu mendoakan yang terbaik untuknya karena dia adalah seseorang yang benar-benar pantas mendapatkannya, ujar dari Lionel Messi. Hasil undian Piala Asia 2027, Timnas Indonesia masuk grup neraka. Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) baru saja menggelar undian Piala Asia 2027. Timnas Indonesia bisa dikatakan kurang beruntung karena akan masuk ke dalam grup neraka. Turnamen ini sedianya akan digelar di tanggal 7 Januari hingga tanggal 5 Februari 2027. Turnamen ini sedianya akan digelar di tanggal 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang di Arab Saudi. Berdasarkan undian yang digelar, skuad Garuda bergabung di dalam grup F bersama Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Ranking futsal Indonesia melesat naik. Ketua Federasi Futsal Indonesia yakni Michael Sinaipar merespon positif perubahan ranking FIFA terbaru yang menempatkan Garuda ke posisi 14 dalam pembaruan ranking terbaru di dunia. Indonesia mengalami lonjakan tajam setelah menembus 14 dunia dengan koleksi 1.269,82 poin. Dari sebelumnya ranking timnas Indonesia berada di urutan ke-24. FIFA Matchday Futsal November, Indonesia akan lawan tim 10 besar dunia. Federasi Sepak Bola Futsal Indonesia bakal menjadi tuan rumah di FIFA Matchday pada November 2026 dan lawannya direncanakan dari top 10 dunia. Pada bulan November kami juga berencana untuk bisa menjadi tuan rumah FIFA Matchday di Indonesia. Tetapi untuk negara-negaranya kami masih upayakan dan pastikan akan bisa datang ke Indonesia di akhir tahun nanti, ujar dari Michael Sinaipar. Kabar yang berembus kencang, Indonesia akan menghadapi Brasil dalam FIFA Matchday tersebut. AC Milan akan jajaki kemungkinan bawa pulang Tijani Reinders. AC Milan dan Arsenal mulai siaga memantau situasi dari Tijani Reinders yang masih belum mencapai kesepakatan kontrak baru bersama Manchester City. Menurut laporan dari Sempre Milan, negosiasi perpanjangan kontrak antara Reinders dengan Manchester City berjalan jauh lebih lambat dari perkiraan awal. Situasi tersebut mulai menarik perhatian beberapa klub besar Eropa, termasuk diantaranya AC Milan dan juga Arsenal. Robert Lewandowski minta gaji 8 juta euro dari AC Milan. Robert Lewandowski meminta gaji sebesar 8 juta euro. Juventus dan AC Milan sama-sama ragu meski dari keduanya Rossoneri memutuskan untuk tetap maju dalam hal negosiasi. Juventus sendiri sudah menetapkan batas gaji internal mencapai 7 juta euro per musim, angka yang sudah diberikan kepada Kenan Yildiz sebagai pemain gaji tertinggi. Namun berbeda dengan Juve yang lebih memilih mundur, AC Milan masih berada dalam meja negosiasi. Pihak Rossoneri sedang mempertimbangkan beberapa skema termasuk perpanjangan kontrak durasi dan juga menawarkan skema seperti Luka Modric. Atletico Madrid jadikan Marco Kurela target prioritas untuk bek kiri. Diario AS melaporkan bahwa bek kiri Chelsea Marco Kurela adalah target ideal dari Atletico Madrid untuk posisi bek kiri, yang kini berada di puncak daftar incaran mereka dan hanya memiliki sisa kontrak 2 tahun. Kabar ini muncul hanya beberapa jam setelah Cucurella mengkonfirmasi bahwa ia mempertimbangkan untuk kembali ke sepak bola Spanyol suatu saat nanti. Namun jika Atletico gagal mendatangkan Cucurella, mereka dikabarkan siap menyusun target alternatif lain seperti Maxi Araujo, Joaquin Seis, dan juga Nathaniel Brown. Chelsea minati striker tajam milik Brentford. Chelsea dikabarkan punya target transfer baru di musim panas nanti. The Blues menjadi salah satu klub yang mulai memantau situasi dari striker Brentford yakni Igor Thiago menjelang bursa transfer musim panas. Penyerang 24 tahun itu telah mencatatkan 21 gol dan 1 assist dari 36 penampilannya di musim ini. Menurut laporan, Chelsea sangat berminat mendatangkan jasa Igor Thiago. Mereka membutuhkan striker untuk bisa memperkuat lini serang mereka di musim depan. Klub asal London itu kabarnya memasang bandrol sekitar 80 juta pounds untuk Thiago. Liverpool incar Emiliano Martinez gantikan Alisson Becker.
Liverpool kembali menjadi sorotan dalam bursa transfer musim panas kali ini. Klub raksasa Liga Inggris itu dikabarkan tengah membidik penjaga gawang Aston Villa Emiliano Martinez sebagai calon pengganti dari Alisson Becker. Langkah ini muncul seiring meningkatnya spekulasi terkait masa depan dari Alisson. Kabarnya Alisson sendiri sudah setuju untuk pindah menuju Juventus, dan jika transfer ini benar-benar terwujud, maka Emiliano Martinez bisa menjadi salah satu rekrutan yang paling ambisius Liverpool dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus membuka era baru di bawah Mister Gawang Liverpool. Cole Palmer buka peluang gabung dengan Manchester United. Menurut laporan dari Daily Mail, Cole Palmer sebelumnya sempat dikaitkan dengan MU di bursa transfer musim panas tahun lalu. Meski belum ada keputusan resmi dari pihak klub, pemain berusia 24 tahun itu dikabarkan masih mempertimbangkan pindah menuju Old Trafford jika United kembali mengajukan penawaran. Selain Palmer, MU juga dikabarkan tertarik mendatangkan bek kiri muda Arsenal yakni Miles Lewis-Kelly. Laporan dari tim Talk menyebut, pemain berusia 19 tahun itu diproyeksikan sebagai penerus jangka panjang dari Luke Shaw. Mourinho bisa jadi juru selamat milik Chelsea. Tuchel meminta Chelsea untuk bisa memulangkan Jose Mourinho. Mantan pemain dari Chelsea itu yakin bahwa Mourinho bisa membawa si biru bangkit kembali. Chelsea dalam titik suram. Sejak 1993, Chelsea ulangi catatan kalah beruntun di 6 laga di Liga Inggris. Dan Tuchel bersimpati dengan situasi terkini dari Stamford Bridge. Tuchel menilai bahwa Chelsea harus segera mendatangkan manajer top. Nama yang disebut adalah Jose Mourinho. Chelsea memang sedang mengincar beberapa nama seperti Xabi Alonso ataupun Xavi Hernandez. Namun Tuchel menilai bahwa Jose Mourinho adalah sosok yang paling pas karena tahu betul situasi dan juga sejarah dari klub. The Citizens jaga asa juara Liga Inggris. Duel Man City versus Brentford pada pekan ke-36 berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk tuan rumah di Etihad Stadium. Man City baru memecah kebuntuan pada menit ke-60 lewat Jeremy Doku. Erling Haaland kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-75. Omar Marmoush menutup kemenangan Man City lewat gol di masa injury time. Kemenangan ini membuat pasukan dari Guardiola memangkas jarak dengan Arsenal menjadi 2 poin.